Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'du. Para pemirsa, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, dalam kesempatan ini saya akan mengijazahkan suatu amalan, suatu cara, suatu kaifiyah untuk mengobati suatu penyakit yang sangat sulit menemukan obatnya, baik itu secara medis maupun secara non medis. Yang dimaksud non medis itu seperti terapi pijat dan lain sebagainya. Satu contoh, stroke. Kebanyakan orang yang sudah kena stroke itu kalau di terapi pijat tidak maksimal penyembuhannya. Dan kemudian kalau kita diobati secara pengobatan medis, dokter seumpama, ini juga sama, hasilnya tidak maksimal. Namun dalam kesempatan ini saya akan mengijazahkan suatu amalan, suatu kaifiyat yang diambil dari kitab Tajarabat yang ditulis oleh Al-Habib Hasan bin Abdullah Al-Khirid, mengupas dari sebuah kitab karangan Syekh Abdul Hasan Asyadidi. Yang pertama, kita mengambil air hujan yang langsung turun dari langit. Maksudnya tidak mengambil dari bawah genteng atau di bawah pembuangan air hujan di atas genteng itu. Jadi kita mengambil air hujan itu langsung yang jatuh dari langit langsung ke wadah yang kita siapkan. Setelah air itu siap, air hujan yang sudah siap, maka kita melakukan bersuci dulu, ambil wudu. Kemudian setelah wudu kita sholat 2 rakaat, sholat sunat mutlak. Lalu kita duduk dengan fokus, dengan santai dan fokus. Kemudian kita mulai berwasilah yang pertama kepada Rasulullah SAW, kemudian yang kedua kepada Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani, lalu kepada Syekh Abdul Hasan Asyadili, kemudian kepada orang tua dua, lalu kepada Habib Hasan bin Abdullah Al-Khirid, kemudian yang terakhir kita khususkan Fatihah kepada si sakit. Lalu setelah kita bertawassul membaca suratul Fatihah 3 kali, lalu kita mulai membaca yang pertama yang gak harus kita baca, yaitu suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, sebanyak 70 kali. Cara membaca suratul Fatihah, bismillah dengan lafal alhamdulillah itu disambung menjadi satu, yaitu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya sebanyak 70 kali. Kalau sudah sampai 70 kali baru kita tiupkan kepada air hujan tersebut. Kemudian setelah membaca suratul Fatihah 70 kali, dilanjut dengan membaca ayatul kursi.
ayat kursi. Tentunya saudara-saudara sudah tahu bunyi ayat kursi. Itu jumlahnya juga sama, 70 kali. Kalau sudah nyampe 70 kali, baru kita tiupkan kepada air hujan itu. Setelah membaca ayat kursi, kemudian membaca ayat La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Juga sebanyak 70 kali. Setelah selesai membaca 70 kali, kemudian kita tiupkan kepada air hujan tersebut. Setelah itu dilanjut dengan membaca salawat. Salawat apa saja? Kalau saya secara pribadi membaca salawat Fatih yang jumlahnya juga 70 kali. 70 kali. Setelah membaca salawat 70 kali, baru kita tiupkan kepada air hujan tersebut. Kemudian yang pernah saya lakukan setelah membaca salawat, saya membaca suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, sebanyak 70 kali. Kemudian suratul Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad, sebanyak 70 kali. Setelah membaca 70 kali, baru ditiupkan kepada air tersebut, air hujan tersebut. Nah, setelah perlu diketahui, ketika kita melakukan zikir dengan kafiat-kafiat yang sudah saya bicarakan tadi, usahakan duduk kita itu sedikit pun tidak boleh berubah. Tidak boleh berubah, artinya kalau kita duduk, ya duduk, tidak boleh pindah. Pindah sedikit itu tidak boleh. Apalagi sampai berdiri, pindah ke tempat lain, itu juga tidak boleh. Kalau sampai terjadi, itu batal. Jadi usahakan sebelum kita melakukan kaifiat ini, usahakan badan kita itu fresh, kencing dulu sebelum wudu, biar nanti di tengah wirid, biar tidak kita itu mau kencing atau BAB dan lain sebagainya. Lalu setelah itu air yang sudah dibacakan mantra-mantra tadi itu diberikan kepada orang yang sakit. Separuhnya itu buat minum, separuhnya itu buat mandi. Mandi yang bagus untuk orang sakit itu dari pukul 2 malam sampai adzan subuh, itu yang bagus kalau memandikan orang sakit. Gitu. Nah, begitulah kaifiat-kaifiat yang saat ini bisa saya sampaikan dan saya ijazahkan kepada pemirsa, saudara-saudara, teman-teman, kaum muslimin muslimat. Mungkin kaifiat ini sangat butuh sekali dan semoga bermanfaat. Jika ada saudara, teman, tetangga yang mempunyai penyakit stroke, yang kedua sudah menikah lama namun belum dikaruniai anak, yang ketiga penyakit HIV, yang nomor 4 kena sihir, yang kelima kena tenun dan kena ain dan lain sebagainya, bisa dilakukan kaifiat-kaifiat yang sudah saya sebutkan tadi. Demikian saja, semoga bermanfaat dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya secara pribadi, praktisi pengobatan alternatif Sidul Fatih 489 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.